Pemirsa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel yang kita cintai ini semakin baik dalam pelayanannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Adu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati Ku alim ulama, cedia pandai, pemuka masyarakat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun subuh dingin mencekam sampai ke tulang, ngantuk berat, tapi karena ada seruan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita datang untuk memenuhi panggilannya, datang untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya. Mudah-mudahan subuh yang berbahagia ini, yang salat sunatnya saja lebih baik daripada bumi dan isinya. Bagaimana dengan salat subuh itu sendiri? Tentu pahalanya jauh lebih besar daripada itu, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Maka kita bersyukur yang bisa hadir di subuh yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini itu adalah fase yang ketiga, Bapak Ibu. Fase yang pertama itu adalah kita berada di alam ruh. Fase yang kedua itu kita berada di alam rahim. Fase yang ketiga itu kita berada di alam dunia. Fase yang keempat itu kita berada di alam barzakh. Dan fase yang kelima itu kita berada di alam akhirat. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Allah katakan dalam surat Sajadah, "Tsumma ja'ala min sulalatin min ma'in mahim." Kemudian kami ciptakan, kami jadikan keturunan Adam itu dari sari pati makanan yang amat hina, dari sperma yang amat hina. Summa sawahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum syam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian setelah dia berumur janin yang dikandung seorang ibu 120 hari atau 4 bulan, maka kami tiupkan ruh ke dalam rahim itu, ke dalam jasad itu. Mirruhihi wa ja'ala lakumus syam'a, kami jadikan mendengar pendengarannya. Wal absar, kami jadikan melihat penglihatannya. Wal afida, kami berikan dia hati. Qalilan ma tashkurun, sayang 1000 kali sayang seketik manusia yang nyoba syukur tentang apa yang Allah berikan kepadanya. Sedikit manusia yang bersyukur dia diberikan roh, Bapak Ibu. Sedikit manusia yang bersyukur dia diberikan pendengaran. Sedikit manusia yang bersyukur diberikan penglihatan. Sedikit manusia yang bersyukur dia diberikan hati. Qalilan ma tashkurun, sayang 1000 kali sayang, sedikit sekali manusia yang mau bersyukur tentang apa yang Allah berikan yang 4 itu. Jangankan roh, Pak, jangankan nyawa yang Allah berikan,
Pendengaran saja satu yang Allah cabut dari kita. Kalau ibu-ibu suaminya tidak mendengar lagi, suami wa ndak menangan, baca romimbo makan. Kalau suami wa ndak menangan, le baca romimbo makan. Orang tua ndak menangan, telingo le baca romimbo makan. Oleh tu. Bagus mobil kita, Pak. Dibilang sama anak, ya, Bu, kita jalan-jalan ke Pantai Padang. Kita cari tempat yang indah, pemandangan yang indah. Naik ke mobil, terus berangkat dia ke Padang. Tiba di Padang, pai ke Pantai Air Mani, pai ke Pantai Muaro, pai ke Sinyak. Tapi mata kalau tidak bisa mencelik aku doa, Pak Ibu. Qalilam ma taskurun. Asyik lai hati yang Allah berikan manusia yang tidak bersyukur. Wal afidah. Hati itu sumber kehidupan, Pak. Sumber kehidupan. Kenapa dikatakan sumber kehidupan, Pak? Seluruh kehidupan kita itu sumbernya hati. Ya, Pak. Kalau hati taibo, bawah ada nyebut menangi. Kalau hati tabongi, kalau hati sakit, kalau hati taibo, nan sakit hati, nan ibo hati, nan bonci hati, nan sayang hati, nan busu hati, nan iri hati, nan dongki hati, nan konai hati. Alai, hati seluruh sumber kehidupan. Qalilam ma taskurun. Sayang 1000 kali sayang sedikit manusia yang mau bersyukur tentang itu. Setelah 120 hari Allah berikan roh, Allah tiupkan sampai 9 bulan 10 hari, lahir awak ke dunia, masuk ke alam yang ketiga namanya alam dunia. Baru lahir ke bumi, Pak, dia nama bayi. Sesudah bayi dia nama anak-anak. Setelah menjadi anak-anak, seterusnya menjadi remaja. Dari remaja menjadi dewasa. Dari dewasa menjadi orang tua. Dari orang tua menjadi mayat. Mati. Nan ketek mati, nan gadang mati, nan tua mati, nan muda mati, nan kayo mati, nan miskin mati, pejabat mati, rakyat biasa mati, pedagang mati, pegawai mati, TNI mati, Polri mati, presiden mati, gubernur mati, bupati mati, nan bapiti mati, nan tak bapiti mati, nan lancak umah mati je, nan buah umah mati je, nan di sawah mati, nan di ladang mati, nan di kantu mati, nan di sekolah mati. Sialai? Ustaz Beko mati. Kalau Ustaz kini mati, siapa ceramah kau? Ustaz Beko? Kasodoma mati. Baru kita masuk ke alam berikutnya, alam barzak. Setelah alam barzak, baru kita ke alam akhirat. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Kini menjadi pertanyaan di awak. Kok mati-mati bak kini awak waktu di alam dunia kok? Lebih banyak amal yang bisa kita bawa. Lebih banyak amal yang bisa kita persiapkan. Lebih banyak amal yang kita punya selama hidup di dunia. Ada yang umur 60, ada yang umur 30, 40, 50, 70, bahkan 80. Berapa amal ibadah yang kita punya yang kita bawa untuk akhirat di besok. Maka tanya-tanya diri awak, selagi ada kesempatan beribadah awak hidup selama di dunia kau. Bahkan bisa nanti sampai mati awak, kalau bisa ada amal ibadah yang mengalir ke awak. Kalau bisa ada ibadah pahalanya yang mengalir ke awak. Teruslah untuk beribadah. Le ada mati awak bisa, le ada je amal ibadah yang bisa mengalir pahala ke Ustaz. Ada. Kata Rasul ada 7. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Buat sesungguhnya ada amal ibadah tu, Pak. Lancu tulang belulang dalam tanah, labi, Bu. Labi daging dimakan cacing, labi tulang lancu tulang dalam tanah. Mengalir jo pahala kawak, terus mengalir pahalanya, terus mengalir pahalanya. Walaupun lah hancur tulang belulang dalam tanah. Barangnya tu Ustaz.
Yang pertama kata Rasulullah adalah ilman alamuhu wa nasaruhu. Ada Ustaz, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Dua Pak. Pertama ilmu yang diajarkan, yang kedua orang-orang yang menyebarkan. Kami ndak Ustaz dah, ndak lo guru dah, ndak lo dosen dah, ndak do kami ilmu dah Ustaz. Ana dapat lewat ujian kurang. Ndak mesti guru, ndak mesti Ustaz Pak. Ana dapat kita ujian kurang. Apa pandai ilmu menakik ujian kurang? Ibu pandai memasak ujian kurang. Apa pandai memengke ujian kurang? Ibu pandai membuat sambal, membuat rendang, membuatnya ujian kurang ilmu. Derangnya dia ujian kurang tan. Derang tan dia ujian kurang tu. Derang tu dia ujian kurang nyak. Derangnya dia ujian kurang tu. Derang tu dia ujian kurang ko. Derang ko dia ujian kurang nyak. Derangnya dia ujian kurang tan. Derang tan dia ujian kurang tu. Derang tu dia ujian kurang nyak. Setiap nyak tu, nyak tan tu, nyak tu depan. Walaupun awak lah mati, dapat je pahala tu awak. Ibu. Ibu-ibu pandai membuat kuih tersepit. Sampai membuat kuih sempilit. Lain pandai ibu membuat kuih tersepit. Allah, topuang, gula, tolu. Kiambil, kelapa. Pandai waktu dia jen kau orang. Dia orangnya dia jen kau orang tan. Dia orang tan dia jen kau orang tu. Dia orang tu dia jen kau orang nyak. Dia orang nyak dia jen kau orang tan. Dia orang tan dia jen. Tari pahala mengalir ke awak Pak. Walaupun awak lah mati. Kenapa? Sumber ilmu tu awak nama jen. Terbayang dia Pak Ibu orang nama jen ngaji berapa banyak pahala ni. Mulai dari satu huruf A, Ba, Ta, Sa sampai pandai mengaji. Biswa dia jadilah kurang tan. Dengan tan dia jadilah kurang nyak. Dengan nyak dia jadilah kurang tu. Mengalir pahala tari Pak. Bayangkan dia Pak. Maka tak boleh kita sampai li. Maka disampaikan ke Pak Ibu. Tak boleh sampai li. Ojan ilmu dia kurang. Ambo pernah makan di sebuah rumah makan dan lomak Bu. Dan lomak tu panggang ikannya. Ya pun lomak panggang ikannya. Terkenal rumah makan tu karena panggang ikannya Pak. Mau tanya kan Bu. Apa resepnya panggang ikan Ibu selomak kok? Aja deh. Rahasia keluarga Ustaz. Masya Allah. Aja kawan. Rahasia keluarga namanya mau jana batu. Takui taib. Kau dibuelo ni orang meko. Kalawat deh. Padahal masakan tu Bu tak ada sama ibu-ibu kau memasak serami kau Sebanyak kau memasak dah dalam sama rubu rasui walaupun dengan bahan yang sama. Anda percaya Bu? Kami je Ustaz Irawadi. Ceramatan di Lompek tan kadang-kadang sekali sebulan, kadang-kadang sekali 2 bulan. Saya sudah semua yang isah ni Pak, dia makan Pak. Banyak sambal Pak. Salah satu sambal yang paling unik itu adalah sambal lado hijau. Itu banyak kamu Ustaz. Cubuan sambal lado ke Ustaz? Lomak Ustaz. Kalau di Lompek ada tanding. Kalau sambal lado dan pilang lomak. Bacubo Pak. Ya lomak sambal Pak. Ya lomak sambal Ibu. Dah ambo buat ni Ustaz. Siapa buat? Uwan ambo buat ni. Bada basuh uwan Ibu ke dapur. Dah itu masalah dia Ustaz. Lain dia jana kawat. Tapi tak pandai nama dia inyo dia. Dia jana banyak ko garam, banyak ko lado, banyak ko rimbang, banyak ko maco, banyak ko potai, banyak ko tomat dah. Dan dia jana sodonya Ustaz, buat tu cara membuat. Lain buat buat Ustaz tapi tak selamat di inyo dia tabaan Ustaz dia. Tu rahasia makanan setiap orang. Ambo kalau di rumah Pak, kau masakkan adik tentu dek bu. Kau nak mak masak, kau nak adik. Kau di rumah celai pada tu je. Kau nak masakkan orang rumah, kau nak masakkan mintu tahu. Karena rahasia masakan tu tak ada nan tak ada nan sama. Maka termasuk salah satu ilman alamuhu wa nasaruhu, ilmu yang diajarkan orang termasuk yang menyebarkan. Menyampaikan pagi tadi ada Ustaz Ben ceramah, tunjuk sampean takako ubuk sampean lu kurang. Atau kita ketik dia masuk YouTube, kita bagikan dapat pahala kita. Karena kita bagian dari wa nasaru. Begitu adilnya Allah Bapak Ibu. Begitu adilnya Allah. Tidak hanya orang yang menyampaikan, orang yang menyebar pun akan mendapatkan pahala. Satu. Yang kedua, apa amal ibadah itu?
Lah mati Pak, lancu tulang belulang dalam tanah, terus datang pahala mengalir, pahala kawat tarwi mengalir. Yang kedua adalah wawali dan solihan tarokah. Orang yang meninggalkan anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang ibu bapaknya. Maka semua kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, menjadilah anak yang soleh untuk kedua orang ibu bapaknya. Walaupun kita sudah tua, tapi tetap kita menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita, walaupun dia sudah meninggal. Karena wajib hukumnya bagi kita berbakti kepada kedua orang ibu bapak, baik di waktu dia masih hidup maupun dia sudah mati. Kalau dia masih hidup, berdoa untuknya. Kalau dia sudah mati, berdoa untuknya. Kalau dia masih hidup sudah tua, doakan dia, ya Allah, sehatkan orang tuaku. Berikan dia kekuatan iman, berikan dia kekuatan Islam, berikan dia kekuatan kesehatan. Kalau dia sakit, ya Allah, jauhkan sakitnya. Kalau dia menerima ujian, jauhkan ujiannya. Ya Allah, sehatkan tangannya, ringankan tangannya agar dia mampu bersedekah, ringankan kakinya untuk bisa melangkah ke masjid, ke surau, ringankan lidahnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua kita. Kau kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, ulun mati yang tua wak lela lupa wak apa laila mati. Bukankah Allah katakan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat wahnan ala wahnin wa fisluhu fi amain aniskurli wali walidayka walayal masir. Aku wasiatkan kepada setiap insan untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibu dan mengandung 9 bulan. Susah mengandung ni Ustaz, susah. Di mana tahu susah Ustaz mengandung ni? Di mana tahu Ustaz susah orang mengandung tu? Ambo cali anak mintu ambo. Pernah Bu tahu Bu anak mintu? Si anak mintu ni Pak. Mengong ke kita sakit dah. Mengong ke kanan rasa kaputui dah. Jangan lolok menangkui, lolok meyeng aja payah. Melahirkan dalam keadaan wahnan ala wahnin. Susah melayani Ustaz, susah. 2008 boleh, Pak, 2009 boleh. Keluar di sebuah media massa. Ditanya mau naik kok Pak. Seorang ibu melahirkan tanpa bidan kampung, tanpa perawat, tanpa bidan. Dalam sebuah kebun karet, hanya dibantu oleh seorang suaminya. Di kita yang mana ya Pak? Itu yang ke dalam tas. Keluar di sebuah media massa online. Abah susah melahirkan ibu deh. Dia pertaruhkan rohnya, dia pertaruhkan nyawanya yang satu buat melahirkan kita. Tapi sayang 1000 kali sayang Pak. Sayang Pak. Mode itu susah melahirkan orang tua Pak. Lah godang nyawa, lah banyak mengecek, banyak Pak kayaknya nyinyi mah. Lah gae banyak mengecek, gonyek Pak. Nan nyinyi, nan gonyek itu nama lahir awak, nama menggodang, nama dia makan, nama menyusui, nama nyikolan. Sampai awak jadi orang. Kadang-kadang lah di waktu tua Pak, kita anggap orang tua kita sering kita remehkan. Wa fislu fi amain, 2 tahun kita hisap darahnya. 2 tahun Pak. Begitu hebatnya Allah. Air saripati makanan dijadikan darah. Darah diolah menjadi air susu. 2 tahun kita hisap darahnya. Mengalir dia pada darah kita Bapak Ibu. Hei. Walaupun seorang ayah bukan melahirkan kita. Tapi dia begitu susah untuk membesarkan kita. Siang jadi malam. Malam jadi siang. Siang dicariannya. Anak. Kapalo jadi kaki, kaki jadi kapalo. Sialan dicariannya. Anak. Tinggal jangik di tengah sawah orang. Tinggal kulit di tengah ladang orang. Sialan dicariannya. Anak. Kadang-kadang lu mati lalu lupa wajinya. Bu. Ambo pernah dipikumbur di protes ngaji doang Pak. Ambo kecian mode itu. Bapak Ibu. Kini awak laki-laki juga nak perusia do sama di Minangnya. Batu Ustaz. Ya samanya. Ambo sama dengan Ustaz laki-laki je berusi dia. Ambo kecian kapak je Bu.
Kalau dulu awak dapat anak parusi, dapat awak anak parusi pak. Panyambuang banang sahalai panguni rumah nan gadang pangameh busuk juariang wak di hari tua. Itu guna anak parusi. Kalau dapat anak parusi pak, kok nak memantai jawi dulu sekurang-kurang orang memantai kambiang. Ada garis keturunan penyambuang banang sahalai panguni rumah nan gadang pangameh busuk juariang. Kini lahiannya anak parusi, lahir anak parusi. Alai kata katu. Ndak. Sekolah SD-nya, tamat SD masuk pesantren. Kau dah sekolah di Pikumbua, dah sekolah di Sangka. Beko tamatnya kuliahnya di Padang, kau dah di Jakarta, kau dah di Jawa. Sudah kuliah dapat kerja jauh, kau dah dapat suami jauh, dibawa deh suaminya. Leya donan tinggal di rumah Ustaz, anak gadi ambo 3. Tapi kamar di rumah 3 lonya. Balaki cik pindah kamar tengah, balaki cik lain pindah kamar ujung, balaki cik lain di mana lalo? Dapur. Jujurnya jadi orang pak. Itu baru dapat apa lagi nak tua. Berkaitan apa ibu jamaah dimuliakan Allah? Tahun 2008 boleh. Bersebuah ambo kawan di situ. Ambo balik Damas Raya Kutubah pak. Dia boleh tengah. Dari Masjid dari Damas Raya. Di situ Ustaz Kutubah dia. Bila pulang? Pas tadi malam Ustaz, pas ulang takbir. Berkecet kanyo waktu tu mau tinggal tepi selo. Singgah tepi selo. Aja we deh. De bisu Ustaz, kami sampai ke Padang. Mangga ke Padang? Mencaliak batu malin kundang Ustaz. Kebetulan bini wang Sunda Pak. Nyoma tanyan kanyo, bila balik ke Jakarta lihat. Insyaallah balik dua gila Ustaz. Balik koja-koja nang. Aja we deh. Ya banyak Ustaz de kojo lama nanti. Tu berkecen kanyo. Banyak nasi kita makan yang bapak. Berkecen kanyo. Oi. Kalau mau itu bila ke ziarah ke kuburan ibu. Aja we deh. Kalau balik kayo cik lai kok dak kayo ji cik lai Ustaz. Masya Allah. Ya bu. Itu ada tanah di atas bukit di dalam polak. Ada tanah sabingka di sebelah umpun botuang dekat batang Cibodak. Ada tanah sabingka tinggi sajongkel pak. Di ujungnya pakai batu nisan. Bertuliskan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan kan dia biasa pak. Ai bayi, bulan bayi, orang puasa, orang gayo haji. Jangan kan membaca Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Membaca umpi ngacik ziarah ke kuburan bapak ibu dak do. Baradu rokohnya awak jadi orang. Kok kini dah boleh balik anak. Dak lo boleh balik dek Covid. Kalau awak jarak je orang tua. 1 tahun tak basuh, 2 tahun tak basuh, 3 tahun. Tak lo boleh balik kampung dan digantau. Sekurang-kurangnya telpon orang tua awak. Tak mungkin awak untuk bersalaman mencium tangannya di hari raya Idul Fitri. Setidak-tidaknya berdering hari itu teleponnya. Ayah ibu, hari ini, tahun ini, bulan ini kami tidak bisa pulang. Kalau ada salah anakmu, tidak sempat mencium tanganmu, tidak sempat menatap mukamu, tidak sempat untuk melihat senyummu, maafkan kami ayah, ibu. Datang hari baik, bulan baik, tidak sempat kita untuk bertegur sapa dengannya, menatap wajahnya yang sudah tua. Setidak-tidaknya telepon dia ada, bunyi deringan yang dia tunggu. Sudah sekian tahun dia tunggu untuk berdering. Hari itu kita minta maaf kepadanya Bapak Ibu. Hari Raya Idul Fitri datang. Mohon maaflah kepadanya, sampaikan bahwa kita untuk memohon maaf kepadanya. Dia tidak harap kita datang dengan mobil mewah, dengan uang yang banyak, dengan motor yang bagus, dengan pakaian yang indah. Yang dia harapkan di satu soal itu apa? Satu salaman, rindu yang sekian lama terpendam karena tidak saling bertemu. Di hari itu kita datang. Untuk apa? Untuk kita memohon maaf kepadanya. Padahal Bapak Ibu, dia bercerita. Dia ceritakan kepada suaminya, ada ayam di kandang. Ya,
Itu ayam jangan disembelih. Kenapa? Kalau lebaran nanti dia pulang semua, dia suka ayam kampung. Dia hari raya wak bantai ayam tu bisu. Aduh ikan kalui di dalam tabeknya kecean, jangan dijual ikan tu ya. Jangan dijual ikan tu pak. Kok le pulangnya bisu, inyo suko je ikan kalui. Inyo suko gulai ikan kalui, wak buahnya ikan kalui. Tapi tiba pengumuman pemerintah Bapak Ibu, tahun ini tidak boleh mudik. Duduk dia di atas pintu, dia lihat jalan yang berliku. Seakan andaikan ada perubahan, hari ini anakku mau pulang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu berbakti kepada kedua orang ibu bapak kita. Andaikan orang tua kita telah meninggal di bulan baik, hari baik, bulan baik seperti ini, kita doakan dia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang. Ada Bapak Ibu yang merasakan itu Pak, bagi orang tuanya yang telah meninggal. Senyum orang tua itu nggak bisa kita beli, Bu. Andaikan orang tua kita telah meninggal, hafal bagi kita, datang dari kepala kita. Di mana tempat duduk kesukaannya? Apa makanan kesukaannya? Baju kesukaannya seperti apa? Sandal kesukaannya seperti apa? Makanan kesukaannya seperti apa? Datang dia kepada kita. Bahkan uang yang kita punya, Pak, emas perak yang kita punya, andaikan tidak ada orang tua tempat kita kembali ke rumah kita, rasanya sia-sia Pak. 2008 Pak Ibu, saya masih honor di sebuah SMP, di SMP 4, waktu itu masih satap. Gaji 400.000. Saya berjanji, gaji pertama Pak, tamat 2008, waktu itu masih honor. Saya bilang sama orang tua saya, ya Pak, besok kalau gaji ini saya terima, saya akan belikan Papa 2. Pertama sarung buat bulan Ramadan ke masjid. Yang kedua sandal. Akan saya belikan buat Papa. Seminggu sebelum gajian. Seminggu sebelum Ramadan. Sakit Pak 3 hari. Apa katanya? Nak, tolong peluk kepala Bapak. Sakit dada rasanya. Peluk kepalanya. Saya suruh dia bilang seperti ini. Pak, ucap Pak. Dia ucapkan Astaghfirullahaladzim. Habis mengucapkan astagfirullahalazim itu berangkat dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat saya bisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya, tapi dia berangkat begitu indah. Dia tutup matanya melihat wajah saya. Dia tutup matanya. Ramadan 2008 Pak, paling bersedih dalam sejarahnya. Ustaz belikan kain sarung itu, saya belikan. Ustaz belikan sandal itu, saya belikan. Saya sedekahkan sama orang lain. Tapi tidak sama rasanya Pak. Dia memakai apa yang kita belikan dengan orang lain yang memakai. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Cukup 2 saja. 5 lagi insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.